dengan si cantik jelita Dewi Gita, sang penari. Jelita tuh beda Jelitur. ya artinya kalau buat kita ya, jelitur. Oke, jelang 50 tahun kalau saya. Iya betul. Ini tapi kalau zaman sekarang ya, kalau ada teman kita masuk ke rumah sakit, aduh khawatirnya tuh banget karena istilahnya tuh sakitnya tuh bisa macem-macem. Nah kali ini salah satu sahabat kita juga. Iya, betul. Orang Batak tapi tinggal di Bandung, orang Sunda juga. Ini jarang terdengar sakit, tiba-tiba posting udah habis dioperasi. Kita ngobrol aja yuk, ini dia Meisya Siregar. Bentar ya, sebelum kita ngobrol kita lihat artikel dulu ya. Oke. Yuk kita lihat ini dia. Meisya Siregar divonis 3 penyakit sekaligus. Gejalanya pendarahan terus menerus. Kapan itu teh? Ada horor ya headline-nya ya. Tapi itu kapan? Baru sekitar seminggu yang lalu tindakan. Tindakan, kenapa? Jadi sebenarnya tuh ini akan dialami, nggak akan selalu setiap wanita mengalami, tapi mayoritas ternyata begitu gue share di Instagram, ternyata hampir 90% mengalami hal yang sama ketika mau menuju fase perimenopause. Oh. Jadi imbalance hormon. Hormon aku tuh progesteronnya rendah, estrogennya tinggi. Jadi harusnya hormonnya begini dijomplang. Gara-garanya? Gara-gara imbalance hormon karena udah usia. Jadi usia semakin bertambah, hormonnya semakin tidak seimbang. Oke, maaf nanya usia nih, karena disebutin usia yang nggak sopan sih kalau ke wanita ya. Gue 46 tahun sekarang. Memang menopause tuh maaf ya saya nanya ini, karena kan saya bukan perempuan ya. Iya. Biasanya tuh di usia berapa sampai berapa? Beda-beda. Biasanya, Seperti halnya datang menstruasi pertama juga beda-beda. Beda-beda, jadi sebenarnya perimenopause itu fase yang dimulai sebelum kita menopause. Oh. Apa yang dialami, estrogennya tinggi, progesteronnya rendah, sampai akhirnya menyebabkan penebalan di dinding rahim. Jadi kalau orang menstruasi, penebalan dinding rahim itu natural akan terjadi mekanisme tubuh. Tapi gue udah selesai nih mensnya, tetap tebel. Bahkan sampai 3 kali lipat. Sekarang sudah nggak mens lagi? Masih pendarahan karena habis operasi. Itu penebalan dinding rahim? Ya. Efeknya adalah? Pendarahan di luar siklus menstruasi. Jadi dia terus menerus keluar darahnya. Bleeding. Kan harusnya kan dalam sebulan itu siklusnya kan hanya 10 hari. 7 hari, 10 hari. 8 hari. Nah ini setiap hari. Sebentar, maaf ya saya nanya agak detail ya. Gak apa-apa dong. Pendarahannya tuh pendarahan seperti menstruasi? Seperti menstruasi. Tapi beda-beda, ada yang banyak banget yang sharing sampai ke nifas gitu loh, sampai ke tempat tidur, beda-beda. Karena tidak semua wanita mengalaminya, apakah Teh Dewi kita mengalami halnya yang serupa atau? Alhamdulillah saya tidak mengalami yang namanya perimenopause dan di saat menopause pun ya aman. Alhamdulillah. Udah maaf saya nanya. Sudah alhamdulillah. Oke. Tapi ya saya menjaga untuk tetap hormonnya stabil. Untuk tetap terapi nggak Teh? Iya, saya terapi hormon. Dari umur 45 itu saya tahu nih saya bakal perimeno. Bakal ada jenjang itu. Jadi aku tuh benar-benar jaga agar hormon aku terus stabil, agar di saat menopause, perimenopause juga aku tetap terjaga. Kan kalau yang mens itu cewek-cewek itu rata-rata rasanya suka banyak marah-marah dan lain-lain. Ketika perimenopause dan begitu menopause itu gitu juga atau hilang sama sekali justru? Sebenarnya sih kalau marah-marah itu gimana kita mengendalikannya ya. Iya. Itu kan rasa yang keluar. Ya kalau kitanya ini kayaknya nih aku nggak bener ya, kitanya istilahnya istighfar lah gitu. Ya nggak akan keluar lah marah-marah itu. Kalau aku nggak ngerasa apa-apa sih, gue nggak tahu yang di pinggir aku ya Arman kan. Mungkin ya. Dianya ngerasa. Mungkin ya. Bener. Gitu kan. Oke, Ca, sampai dibawa ke rumah sakit, saat itu apa yang terjadi? Jadi waktu itu memang satu-satunya opsi dari dokter adalah harus melakukan tindakan histeroskopi. Apa itu? Histeroskopi itu sebenarnya sama kayak endoskopi, sama kolonoskopi, sama laparoskopi. Jadi tindakan operasi tapi
pakai kamera masuk ke dalam rahim, jadi rahimnya dibuka, terus kameranya masuk. Nah, dilihat tuh di situ ternyata memang gue tuh ada polip. Jadi selain tadi penebalan dinding rahim, ada polip, ada miom. Itu yang tiga itu. Tapi miomnya nggak apa-apa nih, kamu nggak ada masalah dengan miomnya. Normal dia bilang. Cuma polip ini karena dia ada di rahim, jadi saya mau bersihin. Nah disitulah diambil, jadi polip di hidung tapi di rahim juga ternyata itu ada seperti polip. kuret itu bukan sih istilahnya? Yes, kalau kuret itu nggak pakai kamera, jadi cuma mata manusia. Nah kalau ini benar-benar detail. Sudah dilakukan? Dalam banget. Udah. Itu bius total? Bius hampir total. Tapi ada cerita juga kok nggak salah dari Melanie Ricardo. Nggak tahu mengalami hal yang sama atau tidak. Tapi sampai pendarahan dan akhirnya diangkat rahimnya. Oh iya. Itu bisa juga disarankan itu? Sebenarnya itu kasusnya beda sama gue. Amit-amit nanti kan jadi jaringan kemarin tuh Van yang diambil itu akan dibawa ke patologi untuk dicek apakah selnya ini termasuk jinak atau amit-amit nauzubillah min zalik. Enggak, insya Allah enggak. Nah kalau amit-amit nauzubillah jangan sampai kejadian misalnya ganas, dokter akan memberikan opsi kamu udah gak mau punya anak, angkat aja udah rahimnya. Jika ganas? Jika ada arah menuju ke sana. Karena kan stage ganas itu kan gak langsung ujuk-ujuk kan. Misalnya ada kans nih kayaknya ke depannya ini memungkinkan untuk berubah wujud. Udah deh ambil aja rahimnya, itu bisa. Tapi mudah-mudahan insya Allah doain semuanya mudah-mudahan itu gak terjadi. Kapan? 2 minggu lagi akhir bulan hasilnya keluar. Deg-degan man lu doa terus dong. Tapi lu tampak gak stres loh. Gak boleh stres Pak. Gue dengernya deg-degan banget. Gue gak stres. Tapi kita lihat ketika kamu di rumah sakit boleh ya? Boleh dong. Kita lihat ini dia. Semoga operasinya lancar, amin. Ini Kak. Tadi aku mau bersih. Itu sebentar, mau nanya Meisha. Selain proses melahirkan, pernah dioperasi juga atau tindakan operasi atau ini pertama kali? Sesar sih. Ya di luar. Sesar terakhir. Ya di luar proses melahirkan. Alhamdulillah belum. Tapi lu deg-degan gak itu? Deg-degan, Parno. Gue udah. Pastilah. Oh, jadi kayak anakku teh yang cuma, bye bunda, sukses operasinya. Kok gitu doang gue yang melau gitu. Gitu doang. Bunda dibius loh, nah kalau bunda gak balik, lo apaan sih bunda, apaan gitu. Padahal anak lu juga berusaha santai sebetulnya. Kalau dia nangis-nangis kan malah kamunya tambah Mungkin pas lu kesana juga mereka pada nangis. Iya. Yang paling khawatir siapa? Bambang. Gue udah feeling. Bambang itu drama boy banget. Dia tuh doanya sholat itu sampai gitu. Gue lihat, nah Ya, kalau postingan ini gue alhamdulillah lihat dong. yang dia lagi ngapalin Asmaul Husna. Iya. Ini anak emang lebay nih. Saat itu juga lebay tanda kutip ya, selebay itu. Iya selebay itu. Jadi gue wow baby kalah deh diusap-usap kepala gue. Bambang tuh. Tangan gue diciumin melulu itu ya adilnya Allah ya. Dikasih suami yang cuek gitu ya gak romantis. Dikasih anak laki-laki ya Allah buset nih. Sampai gini-gini banget mudah-mudahan sampai gede. Ya tapi kehidupan rumah tangga memang gak selalu mulus ya. Contohnya nih di pernikahan Baby dan Meisha yang sudah berjalan kurang lebih 21 tahun betul ya? 21 tahun, Meisha Siregar menangkap basah Mas Baby tidur bersama sosok lain di ranjang mereka berdua. Aduh, gue sebagai, yuk kita lihat nih, videonya beredar. Nih, dan nih ada tulisannya nih, ternyata baru hari ini terjawab. Suamiku itu bukannya nggak peka dan nggak romantis, cuma karena aku kurang semok aja dan nggak manja kayak Dubi ya. Makanya Mes itu siapa? Gue. Oh Meisha. Makanya Mes jangan terlalu independen jadi cewek. Banyakin ngereog, mau makan ngereog, mau tidur ngereog. Jadi berhatiin. Gitu ya konsepnya. Jadi lu cemburu sama si Dubi. Si kucing itu. Gak tahu tuh Dubi tuh nempel banget sama baby. Anehnya bangun tidur langsung disambut sama dia. Mau makan ngereok sama baby. Aduh pokoknya gak tahu.
Jantan betina? Jantan ya? Dia tuh jantan sebenarnya, tapi bener-bener Besti, manja berarti banget. besti dia. Sampai nulis gak peka dan gak romantis. Tapi ketika pendarahan itu mah panik dong dia. Baby ya khawatir lah, kalau panik sih enggak, cuma ya kenapa ya gitu, ya udah deh ke dokter kita cari tahu, karena ini kan kejadian udah kedua kali. Oh gitu? Tahun kemarin udah kejadian, udah gitu berhenti, terus tahun ini kejadian berulang. Sampai akhirnya udah, baby sih nggak panik, tapi dia lebih khawatir, ya udahlah kita cari tahu aja ke dokter deh gitu. Iya. Karena kan jadi libur jatahnya. Iya. Jadi mendingan harus dituntasin daripada kenapa-kenapa. Jadi Apa-apa kan ada Dubi buat dia. Namanya Dubi agak-agak namanya gimana Dubi. Dubi dam. Dubi itu 12 karena itu hadiah ulang tahunnya Luisa yang ke-12. Jadi Dubi. Oh 12. Satu pertanyaan terakhir, kau buat perempuan tuh menghadapi menopause tuh mendebarkan atau enggak? Kalau aku sih enggak mendebarkan seperti yang orang pikirin kayaknya terlalu menyeramkan, karena sama aja kayak kita mau mens ya. Ini kan fase hidup yang memang harus dihadapi, itu ya maksudnya perempuan kita. Ya. Jadi ngapain mesti ngadepinnya gimana-gimana, sama aja kayak kita mens, tumbuh payudara dan lain proses sebagainya. hidup ya. Teh Dewi juga gitu ya tadi katanya. Ya kalau aku justru jangan dibikin stres, justru bersyukur gitu kan dengan aku sekarang misalkan udah berhenti. Kan menopause itu hanya berhenti menstruasi ya kan. Tapi hasrat apa segala macamnya masih ada. Iya. Kan? Justru bersyukur, jadi kita ibadah kita jadi tambah enak. Iya, jadinya nggak ada batal-batal. Ada bolong. Iya bener ya, iya bener ya. Yaudah kalau gitu nih. Kita lanjutkan nih, karena dua-duanya sama-sama langgeng dalam pernikahan, alhamdulillah. Nih, apakah pertanyaan berikut yang akan kita ajukan mampu membuat percikan dalam rumah tangga Meisya Siregar dan Dewi Gita seperti mesra atau sebaliknya? Tetap di FVP Warrior Pagi. Karena gue tuh selalu menuntut, kamu tuh kenapa sih? Kalau aku marah tuh kamu jangan pergi ninggalin aku. Gimana sih?